Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya di Otomotif Channel. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman. Saya memberikan tips bagaimana cara memanaskan mesin mobil ketika mobil jarang digunakan ya. Seperti apa langkah-langkahnya, urutannya agar cara yang benar memanaskan mesin mobil agar mobil teman-teman, mobil kita itu awet. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini, mohon dukungannya untuk di like, share, dan subscribe di Otomotif Channel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya berikut ini. Baik, mobil saya ini kebetulan sudah 2 minggu tidak saya gunakan ya. Mungkin teman-teman yang mobilnya lama jarang digunakan seperti ini. Jadi ketika ingin menggunakan mobil sebaiknya kita cek dulu ya. Kita sempatkan dulu sebentar untuk sebelum kita menyalakan mesinnya. Ya, kita cek dulu bagian luarnya ya. Kita bersihkan dulu kalau debu-debu. Ya, otomatis ini sangat berdebu ya, seperti ini ya teman-teman. Kita bersihkan dulu, bisa menggunakan kemoceng atau kita bisa menggunakan lap kanibu ya teman-teman. Nah kemudian kalau saya ya, kalau teman-teman ingin mobilnya awet, khususnya pada bagian aki, sebelum waktu kemarin kita meninggalkan mobil, sebelum mobil ditinggal dan ini tidak digunakan ya, diparkir lama seperti ini, saya biasanya mencabut kabel minus aki ya teman-teman. Jadi ini ya, ini seperti ini mau tidak jalan ya teman-teman, karena ini aki saya lepas. Jadi biar awet akinya ya, kabel minus aki saya lepas. Jadi ketika kita akan memanaskan mobil di pagi hari seperti ini, ketika kita mau gunakan mobil, jangan lupa kita pasang dulu kabel akinya. Cuma menggunakan kunci 10 teman-teman ya. Oke, dengan cara melepas kabel minus aki seperti ini ya, terbukti ini teman-teman. Aki mobil saya ini sudah 1 tahun lebih, ini masih Tokcer ya. Nanti kita buktikan saja. Baik, ini akan saya pasang dulu kabel minus akinya. Jadi kalau mobil teman-teman ingin akinya awet, ketika tidak digunakan itu lepas saja kabel minus akinya. Oke, jadi sekalian sebelum mobil dinyalakan ya, sekalian saat memasang kabel minus aki, kita cek dulu bagian dalamnya. Kalau tadi kan sudah ya bagian luar, dari kotoran-kotoran kita bersihkan dulu. Kemudian kita bagian ruang mesin ya teman-teman, takutnya ada tikus masuk mengacak-ngacak kabel mobil kita ya, nanti bisa mogok teman-teman ya. Dicek-cek apakah olinya masih ya, oli rem, minyak rem, terus ini radiator oke, masih oke semua. Dicek kabelnya aman ya, utuh, tidak ada oli-oli yang bermasalah ya. Kemudian kita cek bagian bawah juga, pastikan tidak ada oli tumpah di lantai ya teman-teman. Itu berbahaya nanti kalau kejadian oli tumpah di bawah lantai mesin, kita tidak menyadari, itu sangat merusak mobil ya. Nanti mesinnya bisa ambrol teman-teman. Karena saya pernah mengalami ya teman-teman. Jadi kelemahan di mobil all new Avanza ini yang pernah saya alami itu, kalau seal filter oli ini ya, seal house atau rumah dudukan filter oli ini, o-ringnya itu sering kejadian rusak ya. Jadi tiba-tiba olinya tumpah ke bawah teman-teman. Tumpahnya itu tidak sedikit, langsung banyak. Jadi mungkin dari separuh oli ini habis. Apalagi ketika kita tidak tahu o-ringnya itu bermasalah, maka ketika kita buat jalan ya, saya yakin olinya habis dan nanti mesinnya macet teman-teman. Oke, langsung saja ini saya pasang dulu. Oke, kabel minus aki sudah terpasang. Kemudian kita ruang mesin aman, di bawah kolong tidak ada oli. Kemudian kita cek rod ban, tekanan bannya ya aman. Kemudian kita ke proses menyalakan mesin teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam mobil ya. Kita memasukkan kuncinya. Sabar teman-teman, jangan langsung menyalakan mobil karena ini posisi sangat dingin. Oli 2 minggu gak dipakai, oli nanti pasti turun di bak karter ya. Jadi langkahnya untuk menyalakannya ya, pastikan pertama jangan lupa seperti biasa lah, ini
Ini ketika mobil saya tidak gunakan, roda saya ganjal ya teman-teman. Ini saya netralkan, saya lepaskan ya. Jadi ditarik aja dulu, kemudian dipastikan ini netral. Oke, kondisi mati semua, baru kita on kan kunci kontak. Jangan langsung nyalakan mesin ya, kontak dulu on seperti ini. Nah, oil pump sudah menaikkan oli, baru kita start. Bismillah ya, mudah-mudahan lakinya masih jos. Nah, oke teman-teman ya, mobil jos ya, langsung tokcer masih nyala ya, berarti akinya tidak bermasalah teman-teman. Walaupun 2 minggu tidak saya nyalakan ya teman-teman, ini benar-benar aki sudah 1 tahun lebih ya, tapi ketika di starter langsung cekjreng ya, langsung menyala. Itu berkat saya melepas kabel minus aki ya teman-teman. Mau percaya boleh, mau ngikuti juga boleh, tidak juga apa-apa ya teman-teman. Tapi ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Alhamdulillah aki saya itu lebih di atas 3 tahun pasti teman-teman, 2 tahun lebih lah ya, sering kali 3 tahun ke atas. Oke, setelah mesin nyala seperti ini ya, oh jangan lupa ya teman-teman. Oh, ini ada indikator aki menyala. Bentar teman-teman. Oke, setelah mesin menyala ditunggu ya sampai itu ya apa, RPM nya ideal ya, di 800 ya, di bawah 1000 ya teman-teman. Ditunggu kurang lebih, kalau memanaskan kita cuma memanaskan itu sebaiknya 5 menit ya, dipanaskan ya teman-teman, karena tidak kita gunakan. Kalau kita gunakan cukup 1 menit 2 menit boleh langsung kita jalan ya teman-teman, karena ini nanti juga saya matikan lagi, tidak saya gunakan, maka cukup lama ya, kurang lebih 5 menit ya, sambil nanti setelah 5 menit kemudian RPM gas kita injak agar RPM naik di atas 2000 beberapa menit ya, beberapa detik, 30 detik, biar alternator mengisi aki. Jadi biar akinya normal kembali teman-teman, jadi daya akinya terisi kembali oleh alternator. Kita gas ya, kita tarik RPM nya ya di atas 2000 seperti ini ya. Nah, ini biar mengisi teman-teman ya. Nah, itu biar mengisi agar aki terisi. Nah, kita tahan 30 detik, kita lepas lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi akinya biar awet. Nah, kita sambil ngopi-ngopi dulu teman-teman untuk memanaskan mobil, santai saja ya. Dengan begini mobil teman-teman akan jadi bisa awet ya. Kemudian setelah 5 menit kita baru boleh nyalakan ya, untuk kelistrikannya kita nyalakan AC juga ya, walaupun tidak kita gunakan, cuma memanasi saja. Sebaiknya di on kan ya, di on kan AC nya. Nah, seperti ini biar audionya dinyalakan semua, nggak apa-apa, biar kelistrikannya bisa tahu masih normal atau tidak. Nah, selanjutnya setelah kurang lebih 5 menit teman-teman bisa mematikan mesinnya kembali. Jangan lupa kalau tidak dipakai lagi dalam waktu yang lama, setelah aki terisi dicabut lagi kabel minus akinya ya teman-teman. Untuk memanaskan mesin mobil itu idealnya setiap berapa kali seminggu ya. Kalau teman-teman tidak melepas aki, minus aki, kalau pengen mobilnya awet ya minimal dua kali seminggu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak panaskan 2 minggu sekali, seminggu sekali tanpa melepas minus aki, saya yakin akinya cepat coak ya, akan cepat tekor teman-teman. Itu tips dari saya ya, untuk memanaskan aki, memanaskan mobil sebaiknya minimal 2 kali seminggu atau seminggu lebih kalau kita melepas kabel minus aki. Kemudian berapa lamanya ketika kita panaskan mobil itu cukup 5 menit, tapi ditambah gasnya ya, RPM nya. Oke, itu dulu teman-teman tips kali ini cara memanaskan mesin mobil yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.